Shalom, jemaat yang Tuhan kasihi. Nah, kesempatan ini saudara saya mau sharing tentang bagaimana kita mempraktekkan disiplin-disiplin yang saudaraku jarang kita dengar, jarang dipraktekkan. Ya, seperti misalnya saudara disiplin menyendiri, disiplin berdiam diri, silence and solitude. Ini dua disiplin saudaraku biasanya menjadi satu. Dua disiplin menjadi satu dipraktekkannya ya. Nah, bisa juga dua disiplin ini menyertai doa puasa. Ya, seperti Yesus doa puasa sendirian kan dia kan? Dia sendirian, saudara, dia berdiam diri. Jadi dia lagi praktek puasa, ya, disiplin menyendiri dan disiplin berdiam diri. Nah, saudara, ini penting. Kenapa, saudara? Nah, saya ceritakan dulu. Karena filosofi hidup ini, saudara, ya, hati-hati kita bisa, saudara, terpengaruh oleh konsep yang salah. Saudara pernah dengar dikatakan begini, saudara. Filosofi hidup ini adalah bukan seperti lari cepat, tapi lari maraton. Nah, ada benarnya, saudara. Dalam arti kata lari maraton itu kita mesti terus setia, konsisten sampai akhir, sampai garis finish. Dalam hal itu benar. Tapi kalau kita lihat orang maraton, saudara, kalau seluruh hidup kita maraton terus nggak pernah berhenti, wah, hancur hidup kita, saudara. Jadi filosofi hidup kita lebih tepat seperti orang mendaki gunung. Saudara pernah lihat orang mendaki gunung, saudara? Nah, bagaimana orang mendaki gunung? Misalnya mau naik Everest, 10 hari diperlukan. Apakah saudara langsung 10 hari ngedor terus? Nyampe enggak? Nyampe, tapi mayatnya mungkin nggak bisa turun lagi, saudara ya. Mati, nggak mungkin. Ya, jadi caranya, saudara, untuk kita mendaki gunung, kita jalan. Kemudian di tengah jalan, saudara, ada namanya rest area. Ya, kita camping di situ, tidur dulu, saudara, istirahat, makan, minum, ya, disegarkan kembali. Udah segar, jalan lagi, saudaraku. Kemudian nanti ketemu rest area, istirahat lagi, jalan lagi, baru bisa nyampe. Jadi kehidupan kita, saudaraku, filosofinya mestinya apa, saudara? Istirahat, bekerja. Istirahat, bekerja. Nah, istirahat bisa disebut juga sabat di dalam Alkitab. Ya, tapi yang saya maksud sabat di sini bukan sabatnya orang Yahudi ya, kayak itu kita nggak disuruh lagi, saudaraku, mentaati hukum sabat itu. Ya, tapi sabat di sini maksudnya istirahat. Jadi kita istirahat, bekerja. Istirahat, bekerja. Nah, saudara, kalau kita lihat aneh sekali. Hidup ini, saudara, ya, itu kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian, saudara, aneh sekali dikatakan demikian, saudara. Demikianlah petang dan pagi, itulah hari pertama. Demikianlah petang dan pagi, itulah hari kedua, dan seterusnya. Ya, jadi Tuhan mengorganize hidup ini, saudara, petang dulu baru pagi. Ya, bukan pagi dulu baru petang. Kalau kita kan filosofinya, saudara, pagi dulu kan. Kita bangun pagi jam 6, hari yang baru. Ya, kalau Alkitab enggak, petang dulu, saudara. Makanya orang Yahudi sabat mulainya kapan? Jumat malam. Ya, dia sabat, saudara. Karena itu mulainya hari. Mulainya hari itu petang dulu, saudara. Petang malam, baru pagi, siang, sore ya. Nah, kalau petang dulu, ngapain dulu, saudara? Kalau petang dulu, saudara, berarti, saudara, kita apa? Istirahat dulu, tidur dulu, ya, baru besoknya kerja. Nah, makanya, saudara, tiap hari itu ada istirahat yang kita harus lakukan, baru bekerja. Nah, jangan kerja, istirahatnya nggak bener. Ya, tapi istirahat penting, mesti benar istirahatnya. Nah, bagaimana kita istirahat yang benar, saudara? Nah, praktekin coram Deo, saudara. Supaya kita tidurnya di hadirat Tuhan.
Kalau kita tidurnya di hadirat Tuhan, saudara, wah dahsyat sekali, saudara. Ya, nanti kita melihat banyak berkat Tuhan diberikannya waktu tidur loh. Alkitab bilang begitu, saudara. Ya, nah, jadi kita tidurnya mesti di hadirat Tuhan. Nah, makanya ada satu ayat bilang gini, saudara. Janganlah marahmu sampai matahari terbenam. Ya, jangan simpan kemarahan sampai matahari terbenam. Artinya jangan dibawa tidur, saudara. Nah, banyak sekali suami istri tengkar. Habis itu, saudaraku, apa yang terjadi? Dibawa tidur. Masalah-masalah dibawa tidur. Kemarahan dibawa tidur. Kepahitan gak diselesaikan. Tidurnya, aduh kacau, saudara. Bukannya ketemu Tuhan, nggak tahu deh ketemu hantu kali, saudara. Ya, bukannya, ketemu Tuhan, mimpinya, saudara, ini dikejar setan, ya, dikejar utang, mimpi buruk, ya, saudara. Nah, tidurnya udah nggak di hadirat Tuhan, tidurnya udah nggak betul-betul rest, roh, jiwa, dan tubuhnya, saudara. Akibatnya apa? Besok dia kerja yang nggak efektif kerjanya, saudara. Ya, jadi, saudara, kita mesti praktek ini. Ya, ada waktu kita istirahat per hari. Nah, nanti kita lihat lagi dalam video berikutnya, ada istirahat mingguan, saudara. Tapi saya lanjutkan dulu, saudara. Nah, jadi kita harus seperti Tuhan Yesus, saudara. Ya, di samping dia juga praktek tidur yang benar, tentunya, ya. Tapi, saudaraku, dia juga praktek kadang-kadang ada yang namanya waktu khusus dia menyendiri aja. Dia, saudaraku, ya, tidak ngomong, ya. Jadi berdiam diri dan menyendiri. Contoh dalam Markus 1, nanti saudara baca, ya, saudara, Yesus itu sibuk sekali melayani. Saudara tahu dikatakan seluruh penduduk di kota itu datang di depan pintu gerbang tempat dia tinggal. Widih. Nah, kalau kota itu 1000 penduduknya, mungkin 1000 orang di situ, saudara. Ya, kita nggak tahu berapa, tapi pokoknya banyak aja. Dia melayani, saudaraku, sampai mungkin tengah malam, mungkin juga jam 1 baru selesai. Karena dia ngusir setan, katanya banyak orang sakit sembuh. Banyak orang yang, saudaraku, setannya diusir keluar. Jadi dia melayani sampai tengah malam mungkin, ya. Tapi hari berikutnya dibilang gini, saudara. Pagi-pagi benar. Ya, ketika hari masih gelap, pergilah Yesus keluar ke tempat yang sunyi. Dan dia berdoa di situ, saudara. Saudara, Yesus begitu sibuk. Tapi dia, saudaraku, praktek discipline of silence. Ya, discipline of solitude. Berdiam diri, saudara. Nah, Yesus praktek itu sebagai model, contoh buat kita, saudara. Kita juga mesti praktek. Nah, saya gunakan, saudara, 1 minggu itu 2-3 jam lah. Ya. Nah, itu bisa aja 2-3 jam kita praktek sejam dalam seminggu itu, ya, atau kita gabungin 2-3 jam itu, saya gabungin dengan puasa, ya, sekaligus puasa, tapi saya juga praktek disiplin berdiam diri dan menyendiri. Biasanya kami barengan suami istri, ya, istri saya di pojok sana, saya di pojok sini. Nah, saudara, saya praktekkan itu, ya, indah sekali, saudara. Kita diam aja, saudara. Kita mulai nyembah dia. Ya, kalau istri saya dia suka pakai musik penyembahan, boleh, saudara. Ya, kalau saya enggak, saya suka diam aja, saudara. Diam, nyembah, connect sama dia. Saudaraku, kemudian jurnal. Wah, jurnal ini dahsyat, saudara. Tuhan nanti bisa tunjukkan, saudara, ya, yang namanya blind spot kita. Blind spot itu yang kita nggak bisa lihat. Misalnya user-user, bisa nggak saudara lihat? Nggak bisa. Orang lain yang bisa lihat dan saudara nggak bisa lihat sendiri. Tuhan akan tunjukkan, saudara. Saya catat begitu banyak hal-hal yang menjadi blind spot saya. Tuhan tunjukin, saudara. Ya, terus kami sharing. Kamu dapat apa? Saya dapat apa, ya? Nah, saudara, itu praktek solitude dan
silence. Wah, berkatnya luar biasa, saudara ya. Nah, saudara yang bekerja gimana? Saudara tetap bisa praktekkan sambil puasa misalnya ya. Saudara kalau puasa kan nggak makan kan? Nah, pakai jam makan 1 jam itu, cari tempat yang tenang. Ya, boleh juga di kafe kalau saudara mojok, tapi ya, saudara mojok, saudara diam aja. Ya, fokus ke Tuhan. Kalau itu bisa ya, saudara lakukan. Kalau enggak ya cari tempat yang lebih sepi. Ya, 1 jam itu saudara praktek silence. Catat. Wah, berkatnya luar biasa. Ada seorang ibu praktek ini, baru berapa kali dia cerita. Dia bilang, luar biasa. Saya cuman baru berapa kali praktek. Dulu saya suka menghakimi orang di hati. Saya bisa loh ya melihat orang dengan positif sekarang. Ya, saya dulu itu ya, suka marah. Kok saya bisa pelan-pelan? Ya, saya bisa mengalahkan kemarahan. Ya, saya dulu itu nggak sabar orangnya. Ya, pengen cepet-cepet tergesa-gesa. Waktu saya praktek silence, saya mulai bisa mengendalikan diri. Ya, saya bisa mulai sabar. Nah, saudara, ini luar biasa. Mari kita praktekkan, saudaraku, disiplin ya, saudara, silence and solitude. Haleluya.